Bismillahirrahmanirrahim. Masak santan di atas kuali, kuahnya tumpah di atas laci. Kita berjumpa lagi dalam acara dialog eksklusif. Senang sekali narasumber beserta semua kru ramah dan baik hati. Gemuruh suara halilintar diiringi hujan gerimis. Hadir di sini saya gemetar. Di samping saya narasumber yang penuh keilmuan lagi agamis. Insya Allah. Makan pepaya dikupas rata, makan santan tiada berserat. Izinkan saya untuk memulai acara. Semoga silaturahim kita semakin erat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang hadir secara faktual maupun yang hadir secara virtual, kita bertemu lagi dalam segmen kita dialog eksklusif, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba untuk generasi muda. Dan di samping saya sudah ada hadir narasumber yang sangat qualified untuk membahas masalah narkoba, di mana beliau backgroundnya seorang santri. Beliau ini santri dari Pondok Pesantren Al-Khazini Budrang Sidoarjo. Asli beliau Imam Nawawi SHMH, lahir di Bangkalan tanggal 2 Mei tahun 1960. Sekalipun usianya sudah tua tapi masih tampak muda ya Pak Kiai ya. Luar biasa Pak Kiai kita yang satu ini. Ya, lalu pendidikan beliau ditempuh di Pondok Pesantren Buduran di pimpinan Kiai Khazin. Setelah selesai, beliau lanjut pendidikan di Universitas Islam As-Syafi'iyah. Tidak puas di Asy-Syafi'iyah, beliau masuk lagi ke Universitas Islam di Paramadina, yang saat itu langsung dibawa ke pemimpinan rektor yang sekarang menjadi salah satu capres ya. Mohon izin saya nggak boleh nyebut nama, karena nanti bisa melanggar kode etik jurnalistik. Baik Pak Kiai, untuk masalah bahaya narkoba Pak Kiai, sebenarnya kita ketahui bahwa ada 5 dasar yang menjadi pegangan kita sebagai generasi muda untuk mencegah bahaya narkoba. Yang pertama adalah Inpres, Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional terkait pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, dasar kita adalah tentang Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2009. Lalu dasar yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011, di mana itu terkait wajib lapor IPWL bagi pecandu narkoba. Dan yang keempat, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BNN. Dan yang kelima, terakhir, Peraturan Kepala BNN nomor 2 2011 tentang penanganan para terdakwa. Lantas bagaimana kita harus bisa mengantisipasi bahaya narkoba? Di samping saya sudah ada narasumber yang mungkin bisa menjelaskan tentang apa itu narkoba dan bahayanya Pak Kiai. Mohon Pak Kiai Nawawi dipersilakan untuk memberikan pengarahan kepada kami. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini saya itu bicara narkoba diwawancarai oleh seorang orang intelektual. Ya kebetulan atau tahu nyalek apa enggak itu, tapi bahasanya nyalek saya Kiai, nyalek. Jadi dapil kebun kosong ya. Sangat ini sekali. Jadi gini, bicara bahaya narkoba itu ada adidium itu selalu dipakai, banyak polisi juga pakai itu. Apa namanya? Adidium itu berbunyi begini. Muda narkoba, toa sungsara, mati masuk neraka. Adigium juga ya? Iya, adigium itu. Muda narkoba, toa sungsara, mati masuk neraka. Wah, luar biasa ini Pak Kiai ini. Nah, Baik, silakan Kiai. Makanya ketika kita sudah masuk kena narkoba, yaitu bahwa sengsara kita. Karena sudah masa depan itu ini, bahkan penelitian UI itu tahun 2009 itu sudah sekitar 3 juta lebih. 3 juta Seluruh Indonesia itu per bulan, kehilangan, iya, per bulan atau per hari? Orang kehilangan masa depan itu sudah sekitar itu. Nah, sementara tiap harinya itu sekitar 35 sampai 40 itu adalah meninggal sia-sia. Itu tiap hari. Nah, perkembangannya itu anak di SD sudah masuk ke kelas SD itu, bukan hanya ini. Itu bukan hanya
remaja itu sudah masuk ke SD itu perkembangannya. Maka waktu saya itu aktif narkoba itu sekitar tahun 2004 ya, 2004 itu saya sering itu ke Jakarta Barat, termasuk yang paling terkenal itu Rehabilitasi di sana. Iya. Oh, kampung-kampung rehabilitasi. Iya. Di sekitar sana itu setiap hari itu ada yang meninggal di Solokan, ada yang meninggal di apa itu kan. Banyak itu kan. Ada yang meninggal itu belum meninggal tapi perutnya itu sudah biru. Maka ketika adigium tadi itu sangat fakta. Dan itu perlu memang diketahui oleh generasi muda, karena kalau kita sudah kena narkobanya itu udah buktinya. Tapi ya alhamdulillah mungkin kerja keras dan banyak itu ustadz bantu untuk bahaya narkoba itu. Sekarang narkoba itu tidak terlalu signifikan terhadap anak-anak muda. Tapi ke kalangan artis, kemudian bahkan polisi itu kan yang terlibat. Nah, di atasnya itu malah sekarang masuk kepada persoalan hukum. Nah, persoalan hukum. Tetapi kita tetap, karena narkoba ini kan tidak bisa, sekalipun orang itu sekali mencoba, itu tidak bisa berhenti. Karena itu magnetnya di situ. Maka yang institusi tadi yang sampean baca itu harus kita sosialisasikan terus. Gitu. Ada soal rehabilitasi itu kan. Ada soal keterlibatan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang 35 IPWL, institusi wajib lapor. Nah, apa institusi wajib lapor itu? Adalah jadi peran masyarakat itu harus, kalau mengetahui itu adalah harus memberikan laporan baik ke polisi ataupun ke BNN langsung. Nah, kemudian kalau orang itu sudah kecanduan, itu di BNN itu 24 jam terbuka untuk IPWL itu. IPWL ya? Iya. Untuk IPWL ini apakah harus institusi yang memang memiliki legitimasi, legal standing ya? Enggak, yang dimaksud institusi IPWL itu adalah dibentuk dari BNN, kemudian diketuk-tularkan kepada Polres, kepada orang RSM, bahkan kepada pengajian itu. Nah, di situlah nanti peran masyarakat itu dengan IPWL itu nyambung sampai ke makanya BNN itu sampai menyediakan pusat rehabilitasi di Rido itu. Saya waktu itu sekitar tahun 2010 itu udah mandar-mandir aja itu malam asik banget itu. Bermacam-macam orang itu. Tetapi yang menarik di narkoba itu jangan sampai punya anak kita itu adalah mencoba atau bergaul, itu yang harus diperhatikan. Ketika misalnya anak itu pulang malam atau anak itu misalnya bangunnya itu sudah punya wajah yang agak inilah enggak biasa, itu juga perlu dicurigai. Tetapi sekarang itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah, salah juga kalau alhamdulillah. Karena anak-anak muda sekarang itu bisa disibukkan dengan soal HP. Oh, baik. HP, iya. Jadi ke narkoba itu tidak terlalu banyak gitu kan. Tetapi pada aspeknya paling ya imbitnya kepada moralitas kan. Mohon izin Pak Kiai, berdasarkan data dari lembaga survei bahwa setiap hari itu ada 30 sampai 35 ya. Ini orang yang meninggal karena overdosis. Iya. Unbelievable-nya adalah di sini catatan yang saya tangkap 1,3 juta orang yang overdosis itu adalah mereka para kaum terpelajar, akademis ya. Mereka yang sekolah atau juga ada di kampus-kampus, ini kan menjadi tamparan keras buat kita. Ya, ditambah lagi Pak Kiai, rata-rata usia, di mana usia orang terkena narkoba itu kisaran umur 27 sampai 35. Ini kan umur produktif Pak Kiai. Umur produktif, kita ini bonus demografi di Indonesia kan usia produktif. Tapi kalau mereka terancam dengan narkoba, apa kira-kira Pak Kiai penanganan yang harus kita lakukan di sini? Ya, yang kita lakukan gini, bahwa adigium tadi itu moda narkoba tua sementara masuk neraka itu, maka peran orang tua itulah yang harus hati-hati kan seperti itu. Nah, juga termasuk para ustadz itu kan, karena bahayanya itu ya
banyak sekali itu, bahkan itu pernah ada sebuah pesantren Ya. itu ada 2 orang itu dia malam-malam itu ke belakang ternyata Oh. narkoba. Transaksi ya? Iya. Di pesantren. Di pesantren. La haula wala quwata illa Kalau billah. cerita di SD, Baik. cerita di SMP, di SMA itu nggak lucu lagi. Karena itu kan gini, bahaya narkoba itu ada peran, misalnya ada bandar, ada juga apa ya, kurir itu kan juga yang ingin, misalnya anak-anak SD itu kan, kalau sekarang ada orang ngasih permen atau apa yang tidak terkenal, itu harus dicurigai, Siap. harus curigai gitu. Berarti jenis-jenis narkoba ini sudah sampai pada makanan usia anak Pak Kiai ya, kayak permen, kayak tadi, atau mungkin lem ibon mungkin Kiai bisa buat jadi narkoba juga tuh yang murah-murah itu Pak Kiai. Udah, kalau ibon itu masuk kepada ramuan saja. Ini orang-orang yang ini narkoba itu adalah kan zat yang bisa mempengaruhi otak kita, mempengaruhi pikiran kita itu. Nah di situ ada di ekstasi, ada biang keroknya adalah di ganja. Ganja itu paling teratas. Ganja teratas untuk tingkat bahaya narkoba Pak Kiai. Iya, jadi gini, kalau orang pakai ekstasi sekarang, misalnya saya pakai ekstasi ya, kemudian di tes gitu ya, positif atau tidaknya, itu kalau misalnya lewat dari 10 hari ada kemungkinan juga itu tidak terdeteksi. Tetapi kalau ganja itu ngisep ganja itu sampai 1 bulan, bahkan diambil dari rambutnya bisa. Akan tetapi ganja itu, izin Pak Kiai, ini menjadi permasalahan kita karena ganja ini kan tumbuh liar di salah satu pulau di Sumatera. Pulau Sumatera itu ada daerah yang ganja ini tumbuh liar, bahkan dijadikan buat ramuan masakan. Ini bagaimana Kiai secara fikihnya ini? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan sedikit. Begini loh, narkoba itu kalau dalam perspektif agama itu min amalis syaitan. Itu sudah tidak ada baiknya lagi karena itu juga pekerjaan setan. Tetapi ketika narkoba itu ya kata Allah kan masih ada maslahatnya juga. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima mungkin ya. Kan gitu. Nah, maslahatnya itu misalnya ganja. Ganja itu kan bisa diolah. Ya. Untuk nanti bisa menjadi orang kalau mau dioperasi itu harus pakai apa itu? Yang biar dibius. Dibius. Ya. Bisa untuk obat itu, bisa untuk menenangkan banyak itu. Kalau ganja itu bisa di ini, maka ketika kemarin itu bandar itu sudah sama polisi digaruk semua itu kan, di rumah sakit di Bandung itu kekurangan zat-zat itu. Ya, misalnya yang untuk bius itu tadi itu. Karena itulah narkoba itu. Tetapi apapun itu, ya itu tadi, narkoba itu tetap aja itu istilahnya itu kerjaan setan, akan merusak masa depan. Itu yang harus kita ketahui. Baik Pak Kiai. Jadi pengalaman Pak Kiai pernah menjadi sebagai satgas, satuan petugas satuan anti narkoba, di mana Pak Kiai pernah menjadi salah satu narasumber di BNN, pernah menjadi kerjasama dengan Kasat Intelkam Narkoba Polda. Itu ada pengalaman yang menarik Pak Kiai, mungkin terkait masalah pengalaman Kiai penanganan atau ketika datang ke rehabilitasi. Mungkin bisa diceritakan kepada kami Pak Kiai agar menjadi contoh buat teman-teman sekalian di sini. Ya, saya pikir kalau pengalamannya itu karena saya agak lama ya, di samping juga turun ke lapangan itu banyak sekali itu kan. Tetapi yang paling sedih itu ketika orang itu satu-satunya anaknya itu kena narkoba. Satu-satunya anak ya. Kena narkoba. Kemudian saya masuk ke rumahnya itu, ibunya itu berteriak, "Enggak apa-apa Pak, anak saya itu meninggal, enggak apa-apa." Kenapa seperti itu? Karena kemarin itu karena dia kecanduan, kan itu sudah menggigit kecanduan itu, sehingga dia ngambil antingnya adiknya itu sampai sobek ini. Yang sanksi jenis itu banyak sekali, akibat narkoba itu. Ya itulah diantara pengalaman. Kalau misalnya anaknya si tokoh si B itu kena, kemudian ada itu kan, Pak tolonglah jangan itu. Ada yang juga itu, wah udah banyak sekali itu. Ya. Lumai Rama itu masuk ke gram itu karena ponakannya
meninggal pagi-pagi itu kelihatan kakinya di atas genteng itu kelihatan kakinya. Allah wala quwata illa billah. Makanya beliau pernah bikin satu tembang kayak satu lagu ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya gitu ya. Iya, dapat kasihan orangnya mungkin. Ya. Baik, lanjut. Ya sekarang gini ya, apa namanya? Yang waktu itu adalah peran orang tua. Peran orang tua betul. Ya, peran orang tua untuk mengawasin anak-anaknya itu harus sekarang sudah ini gitu. Kenapa? Karena bahaya narkoba itu yang memang ada kepentingan orang luar, ada kepentingan ekonomi, juga ada ya juga ilusi tentang kenikmatan gitu sendiri. Jadi ya bisa saja anaknya itu alim banget itu kan, ya tahu kamu sama kawannya itu dikasih ini dulu, cobalah kan gitu. Jadi awalnya dikasih gratis dulu ya, dengan tujuan dia coba-coba, nanti setelah itu baru kalau mau barangnya lagi harus ada uang ada barang gitu. Ada barang, wah itu sudah teknis ada sudah teknisnya orang-orang top market. Iya baik. Iya, yang kita ini adalah ya itu yang saya bilang tadi, kalau orang tua itu harus tahu anaknya itu seperti apa. Meski dia anaknya kelihatannya alim, kalau misalnya bangun tidur dia ada wajah yang tidak biasa, atau pulang malam atau atau bergaul dengan siapa, itu juga ya harus kita tahu. Baik, berarti peran orang tua di sini sangat penting sekali, di mana orang tua ini mempunyai tugas ya, bukan hanya memberi nama yang baik, ayyasuna ismahu, tapi juga punya tugas ayyakuna tarbiyatan li auladi, harus bisa menjadi pendamping pendidikan buat anak Pak Kiai ya. Jadi jangan sampai anak ini bergaul dengan yang salah. Dan kita ketahui bersama Pak Kiai, 10 November tahun 1945 itu menjadi bukti bahwa Indonesia nggak bisa dijajah dengan perang. Karena ketika Belanda agresi yang pertama, Kiai militer membonceng pasukan Nika, itu mengancam dalam waktu 2 jam akan meluluhlantahkan Surabaya kalau tidak menyerah. Akan tetapi pada lapangan ketika terjadi perang 10 November, kita hanya semangat pemberuncing dipimpin oleh Kiai Abbas Puntet, kita bisa memenangkan bahkan 3.000 pasukan Nika yang menangkan perang dunia kedua kalah dan hancur lebur oleh pasukan Indonesia. Ini membuktikan bahwa kita nggak bisa dijajah dengan perang. Oleh karena itu, sekarang luar negeri itu ingin menjajah Indonesia. Yang pertama dengan apa? Dengan fashion. Kita lihat anak-anak muda kita sekarang nggak bangga dia dengan memakai rambutnya yang hitam, tapi dia memakai rambutnya mohawk yang ke atas itu. Lalu dengan apa? Lifestyle, dengan gaya hidup. Lalu dengan apa? Fashion dan dengan film. Sekarang mungkin anak-anak kita lebih kenal dengan Korea dia berarti sahabat-sahabat Nabi dengan artis Korea. Mereka lebih kenal dengan itu. Dan lebih bahaya lagi, kita sekarang dijajah dengan narkoba Pak Kiai. Ya itulah, jadi gini. Kalau di Cina itu ada istilah candu, itu bukan hanya ini. Cina kalau diajak berperang, saya pikir orangnya dan senjata apa itu mampu lah kan, mengimbangi gitu kan. Tetapi ketika candu masuk kepada Cina itu hampir terpotong satu generasi. Satu generasi terpotong. Hampir, tapi tidak terpotong itu hampir, bahasanya hampir terpotong satu generasi. Saking bahayanya narkoba itu. Iya, narkoba itu. Jadi sampai itu Amerika itu yang mendirikan task force itu ada semacam satgas kalau di sini itu adalah pelajar dari Cina itu kan, ini ditaruh di mahasiswa di sekolah apa itu kan. Itu pun butuh berapa tahun Amerika itu. Ya maka ya orang Indonesia ya meski juga masih taklim banyak itu ya tidak perlu itu, jangan sampai lengah gitu. Meski anak pengajian banyak. Ya kenapa yang namanya bandar, yang namanya kurir itu kaitannya dengan ekonomi sangat piawai untuk membutuhkan itu, maka harus hati-hati. Ya. Baik, berarti ini menjadi tugas kita bersama Pak Kiai, bukan hanya tugas orang tua yang harus mengawasi anaknya tadi ketika dia pulang malam bergaul dengan siapa, bangun tidurnya jam berapa, mukanya agak aneh. Tapi ini tugas kita bersama sebagai mungkin Pak Kiai di Pondok Pesantren Sokot Tunggal Abdurrahman Wahid punya gimana Kiai? Apa pernah ada yang datang ke situ untuk rehabilitasi atau bagaimana Pak Kiai? Enggak, sekarang itu hampir. Kalau dulu itu saya sampai jam 1. Emak-emak datang atau apa. Ada keperluan apa tuh Pak Kiai jam 1? Sekarang itu tidak. Jadi gini, kalau orang tua terhadap anak itu kan kewajiban. Iya.
Tetapi kalau masyarakat, peran serta masyarakat itu adalah undang-undang. Oke, peran serta undang-undang ya. Peran serta itu Oke. undang-undang. Itu yang harus kita tahu. Sehingga masyarakat itu yang misalnya ada anaknya, ada tetangganya yang sudah kecanduan, sudah bisik-bisik, masyarakat itu harus melapor kepada yang institusi tadi. Bahkan itu di ayat 111 itu, kalau itu membiarkan, itu termasuk membiarkan juga masyarakat. Ada tetangga narkoba, lalu kita membiarkan, kita kena pasal juga. Kita salah juga, Pak. Salah kita di mana, Pak Gi? Nah, ya begini, karena narkoba itu ekstraordinari, ya kejahatan yang besar yang selalu mengutuk-tulurkan kepada yang lain, maka perintah undang-undang itu sudah disosialisasikan bahwa peran serta masyarakat itu harus maksimal. Misalnya seperti itu, bukan hanya terhadap pecandu itu, terhadap polisi yang nakal, terhadap LSM yang ada. Oknum aparat juga bisa kena undang-undang 35 tahun 2009 kayak ini terkait masalah narkoba. Oh, berarti nggak pandang bulu. Tapi yang kena apa ya, pasal 111 itu adalah ketika di tetangga itu kita juga acuh tak acuh. Oh, baik. Sementara orang itu sudah orang sudah tahu semua bahwa dia adalah pecandu. Karena itu efeknya banyak sekali. Jadi ada efek domino Pak Kiai ya, kalau kita aktif di narkoba ini sangat bahaya sekali Kiai. Masa depan kita hancur, keluarga kita berantakan, dan mungkin hidup segan mati tak mau Pak Kiai. Waduh, luar biasa ini. Buat closing statement Kiai, mungkin ada kesimpulan terkait materi kita pada hari ini terkait bahaya narkoba Kiai. Iya, bahaya narkoba itu ya memang kita harus harus tahu dan harus mempelajari dan harus terlibat semua orang tua, masyarakat ini. Kenapa? Dalam perspektif agama, narkoba itu yang memang sudah oleh Allah sudah dipastikan gitu kan. Kemudian ya, secara faktual bahaya narkoba itu memang sangat dahsyat. Ya bayangkan itu anak satu-satunya kadang-kadang bergaulnya baik gini kan, tapi kena dia salah bergaul, kemudian ini. Maka yang paling penting kalau menurut saya ya yaitu peran masyarakat, itu kepedulian terhadap ini gitu kan. Bahkan kalau dulu itu ada polisi itu yang saya salut banget itu. Jadi sekarang itu yang paling tinggi itu kalau menurut saya Pak Ustadz, bilang Pak Ustadz sama saya, itu apa bisa saya mengatakan jihad melalui? Oh sangat bisa tuh Pak, sangat bisa. Saya bilang begitu, sampai begitu. Kenapa? Ya gimana kalau tiap hari kita melihat anak-anak muda, tapi sekarang ya baguslah, bersyukur bahwa bahaya narkoba itu di tingkat elit. Di tingkat elit, tapi kita harus tahu tentang persoalan bahayanya itu dan hukumnya itu sendiri, sehingga masyarakat tidak membiarkan itu. Contohnya misalnya malah di kampung saya sendiri, di Bangkalan itu ada industri kecil. Di situ itu ada orang premannya bagus, ada juga pesantren. Iya. Tetapi di situ kan dekat dengan Surabaya. Ada polisi nakal, ada kita juga yang oknum ya. Kayak gitu. Baik. Di situ gini. Nah, itu tiap hari gitu. Tapi sekarang gitu kan itu. Tapi masih tetap kucing-kucingan itu. Ini bubar itu baru. Udah diperangus, sudah beberapa hari ya timbul lagi gitu. Nah maka peran serta masyarakat itu tentang bahaya narkoba, terutama P4GN itu penyalahgunaan. Apa tuh P4GN? P4GN itu penyalahgunaan, penyalahgunaan, peredaran dan pemakaian itu narkoba itu masyarakat harus tahu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bisa? Baik yang hadir secara faktual maupun secara virtual. Tadi kita jelaskan, kita dengarkan pendengaran dari penjelasan dari Kiai kita. Dan juga beliau ini seorang Kiai, seorang santri, juga aktif dalam penanganan narkoba dan seringkali diminta rehabilitasi di Lido Pak Kiai di mana yang menjadi dasar dari bahaya narkoba berdasarkan undang-undang itu ada 5. Yang pertama Impres RI nomor 12 tahun 2011. Yang kedua Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2009, ketiga PP nomor 25 tahun 2011,
wajib lapor IPWL bagi pecandu narkoba. Yang 4, peraturan Kepala BNN nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja BNN. Dan yang kelima, peraturan Kepala BNN nomor 2 tahun 2011 tentang penanganan para terdakwa. Di mana tadi Pak Kiai menyimpulkan bahwa untuk mengantisipasi narkoba ini tidak hanya menjadi tugas individu atau keluarga dari korban tersebut ya, tapi menjadi tugas kita bersama, tugas orang tua, peran serta masyarakat, juga tentunya tokoh masyarakat, juga para ustadz, para asatiz yang menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Tolong perhatikan, ini tugas kita bersama untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Dukung terus konten kreator dakwah Masjid Agung Sunda Kelapa, follow, like, subscribe, dan ajak teman-teman yang lain untuk menyaksikan video ini. Ingat, adigium narkoba muda, narkoba tua, sengsara, mati masuk neraka. Bersama saya Ustaz Syafruddin dan Kaji Imam Nawawi SHMH. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.